Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dan saya Cantika Widya Prisa. Nah, di sini kita akan membahas administrasi jaringan dengan menggunakan Mikrotik. Nah, pastinya teman-teman telah mengetahui bahwa Mikrotik itu merupakan salah satu vendor yang sudah terkenal cukup lama dan juga sering digunakan pada saat ini. Nah, apabila kita telah lebih dalam, itu Mikrotik merupakan perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengatur dan mengoperasikan jaringan komputer. Nah, pada Mikrotik ini itu sudah menyediakan berbagai fitur dan fungsional yang dapat digunakan untuk mengoperasikan lalu lintas data, keamanan jaringan, serta konfigurasi dan manajemen perangkat jaringan. Nah, dengan menggunakan Mikrotik ini, pengguna dapat melakukan administrasi jaringan dengan lebih efisien. Nah, belajar Mikrotik untuk pemula itu bisa diawali dengan MTCNA, di mana kepanjangan dari MTCNA yaitu Mikrotik Certified Network Associate, yang merupakan program pembelajaran dan juga gelar sertifikasi awal untuk para network engineer tingkatan entry level. Nah, dengan sertifikasi ini juga dapat membantu para network engineer untuk memahami dasar-dasar networking dan juga dapat meningkatkan atau menjadi nilai tambah untuk network engineer tersebut. Nah, di sini juga kita akan membahas berbagai materi MTCNA. Nah, di MTCNA ini nantinya ketika kita akan menggunakan lab praktik konfigurasi, maka inference lab yang akan kita gunakan yaitu dengan simulasi Pinet Lab. Jadi nantinya teman-teman harus bisa menambahkan perangkat di simulasi lab Pinet Lab. Oke teman-teman, pada bab 1 ini kita akan membahas pengertian dari Mikrotik, kemudian tujuan pembelajaran Mikrotik, lalu timeline Mikrotik, kemudian sertifikasi Mikrotik, dan juga nantinya kita akan menyinggung terkait ujian MTCNA. Nah, di sini kita akan pergi ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari Mikrotik. Nah, apa itu Mikrotik? Jadi, Mikrotik itu merupakan sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless access point, switch, dan router. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa Mikrotik itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama berbentuk software dan yang kedua berbentuk hardware. Nah, untuk yang berbentuk software itu berbentuk dengan OS. Nah, sedangkan untuk hardware itu berbentuk perangkat keras. Nah, di sini untuk yang software atau OS itu biasa disebut dengan router OS, dan juga ini untuk yang hardware atau yang perangkat keras itu biasa disebut dengan router board. Nah, untuk contohnya yang software itu misalnya kita dapat memanfaatkan fitur pada PC, yaitu seperti hotspot. Jadi misalnya router milik teman-teman tidak berfungsi, maka teman-teman bisa menggunakan komputer yang tidak digunakan itu dengan menginstal Mikrotik. Nah, biasanya itu bisa menggunakan VirtualBox atau VMware dan sebagainya. Nah, untuk yang hardware itu contohnya seperti real switch dan juga router board 941 yang biasa kita temukan di sekolah-sekolah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk lokasi pertama ditemukannya Mikrotik yaitu di Riga, Latvia di Eropa Utara. Nah, kemudian untuk moto dari Mikrotik yaitu routing the world. Nah, apa itu arti dari routing the world? Yaitu artinya dengan menghubungkan
seluruh dunia dengan menggunakan perangkat jaringan. Nah, untuk website resmi dari Mikrotik yaitu mikrotik.com. Nah, di sini teman-teman bisa browsing di mikrotik.com. Jadi ini merupakan website resmi milik Mikrotik ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin menginstal OS Mikrotik, kemudian Winbox dan lain sebagainya, kunjungi saja ke ini website resmi milik Mikrotik. Ini teman-teman bisa baca-baca di sini ya teman-teman. Nah, di sini untuk pendiri Mikrotik yaitu John Trolley dan Ernest Rextiens pada tahun 1996. Jadi ini sudah cukup lama ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk perkumpulan Mikrotik itu biasa disebut dengan Mikrotik User Meeting atau MUM. Jadi di sini kita bisa kunjungi nih mum.mikrotik.com untuk mengetahui kapan terakhir melakukan perkumpulan Mikrotik. Ini kita bisa browser. Ini mum.mikrotik.com. Nah, jadi Mikrotik User Meeting ini itu seperti conference atau workshop yang dihadiri oleh suhu-suhunya Mikrotik ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa baca-baca. Ini untuk yang terakhir perkumpulan diadakan yaitu pada tahun 2021 bulan November di Indonesia, Jakarta. Nah, di sini pada tahun-tahun sebelumnya juga telah mengadakan Mikrotik User Meeting di berbagai kota dan juga berbagai negara ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang foto galerinya, di sini terdapat di South Africa, kemudian di Bolivia, di Brazil dan sebagainya. Itu teman-teman bisa lihat-lihat di sini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita lanjut untuk Wikipedia milik Mikrotik resmi yaitu wiki.mikrotik.com. Jadi misalnya teman-teman ingin bertanya-tanya tentang Mikrotik itu apa, kemudian bagaimana cara konfigurasi di Mikrotik, itu teman-teman bisa buka wiki.mikrotik.com. Di sini wiki.mikrotik.com. Nah, di sini terdapat banyak sekali pembelajaran mengenai. Nah, di sini misalnya kita akan search static routing. Terdapat berbagai pembelajaran yang ada di wiki.mikrotik.com ini. Jadi ini itu seperti ensiklopedianya Mikrotik. Di sini terdapat banyak sekali pembelajaran mengenai Mikrotik. Oke, kemudian di sini kita lanjut untuk forum milik Mikrotik yaitu forum.mikrotik.com. Jadi di sini seperti untuk diskusi ya teman-teman. Misalnya teman-teman ada pertanyaan atau apa, itu bisa teman-teman tanyakan di forum.mikrotik.com. Nah, di sini forum.mikrotik.com. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menanyakan atau konsultasi di forum.mikrotik.com. Jadi teman-teman menggunakan bahasa Inggris untuk konsultasinya dan nanti akan dibalas oleh Mikrotiknya. Oke teman-teman, di sini untuk tujuan pembelajaran Mikrotik sendiri itu kita dapat mempelajari karakteristik, kemudian fitur-fitur dan kemampuan Mikrotik Router OS. Dan juga kita dapat mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi manage, dan troubleshooting dasar pada Mikrotik Router OS. Nah, harapan kita mempelajari MTCNA ini itu supaya kita mendapatkan sertifikasinya. Nah, setelah kita mendapatkan sertifikasinya, maka nantinya kita akan mendapat kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate. Lalu di sini
kita lanjut untuk timeline mikrotik. Nah, jadi pada tahun 1996 itu awal berdirinya mikrotik dan juga awal digunakannya mikrotik. Kemudian pada tahun 1997 itu awal ditemukannya router OS. Jadi router OS ini ditemukan pada tahun 1997 dan diinstal di PC ya teman-teman. Kemudian untuk tahun 2002 itu ditemukannya perangkat router board pertama. Lalu ini untuk 2006 itu MUM pertama atau perkumpulan atau yang sebelumnya telah kita singgung ya teman-teman, seperti workshop yang membahas tentang mikrotik itu pertama diadakan di Prague, Czech Republic. Nah, pada 2015 ini merupakan MUM atau Mikrotik User Meeting terbesar di Indonesia, di mana menghadirkan sekitar 2.500 lebih ya teman-teman. Nah, di sini untuk sertifikasi mikrotik itu yang pertama-tama teman-teman sudah mendapatkan insight dari MTCNA terlebih dahulu. Kemudian untuk sertifikasi berjenjang pada masa berlaku itu selama 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun itu teman-teman dapat perpanjang dengan cara ujian lagi. Nah, setelah teman-teman mendapatkan insight dari MTCNA, jadi di sini MTCNA ini membahas mengenai fitur-fitur mikrotik secara umum. Nah, apabila teman-teman ingin fokus ke fitur-fitur yang lain, itu di sini dibagi menjadi berbagai kelas ya teman-teman. Apabila teman-teman ingin fokus pada routing, itu teman-teman bisa mengambil kelas MTCRE, di mana kepanjangannya yaitu Mikrotik Certified Router Engineer. Nah, apabila teman-teman ingin lebih mendalaminya lagi, itu teman-teman bisa mengambil MT Sign, di mana kepanjangannya Mikrotik Certified in Network Engineer. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin lebih mendalami traffic controller, misalnya teman-teman, jadi teman-teman bisa ambil MTC TCE. Di sini kepanjangannya yaitu Mikrotik Certified Traffic Control Engineer. Jadi di sini teman-teman mengontrol traffic di perusahaan ya teman-teman. Kemudian apabila teman-teman ingin fokus untuk security, yaitu teman-teman bisa mengambil MTC SE, di mana kepanjangannya yaitu Mikrotik Certified Security Engineer. Nah, apabila teman-teman ingin fokus pada switching, itu teman-teman bisa mengambil MTC SWE, yaitu kepanjangannya Mikrotik Certified Switching Engineer. Nah, lalu apabila teman-teman ingin lebih fokus ke IPv6, itu teman-teman bisa mengambil yang MTC IP versi 6 Engineer di sini. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin lebih fokus ke managing user, teman-teman bisa mengambil yang MT Cume, di mana kepanjangannya yaitu Mikrotik Certified User Managing Engineer. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin fokus pada wireless, itu teman-teman bisa ambil yang MTC EWE, di mana kepanjangannya yaitu Mikrotik Certified Enterprise Wireless Engineer. Oke teman-teman, kemudian di sini terkait ujian MTCNA itu untuk training dan ujian MTCNA, peserta perlu terregistrasi di official web Mikrotik. Jadi sebelum melakukan tes itu teman-teman harus registrasi terlebih dahulu di official web milik Mikrotik. Nah, kemudian untuk tesnya itu bisa dilakukan secara offline dan juga secara online. Nah, apabila secara offline itu teman-teman harus datang secara langsung ke learning centernya, yaitu seperti IDN ID. Nah, di situ nantinya di learning centernya itu akan diisi oleh pakar-pakar Mikrotik. Nah,
apabila untuk online test itu bisa di rumah. Nah, untuk soalnya itu terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Kemudian untuk sistem penjawaban pilihan ganda, ini single, multiple, true or false. Tidak ada lab dan esai. Lalu untuk soal setiap tes random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Jadi di sini diwajibkan untuk teman-teman bisa memahami bahasa Inggris ya teman-teman. Kemudian di sini untuk passing grade-nya itu 60%, untuk nilai 50% sampai 59% itu dapat dilakukan tes ulang atau remedi ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk trainer nilai harus minimal 75% untuk associate level. Jadi misalkan teman-teman sudah mendapatkan nilai 75%, itu teman-teman bisa memilih kelas yang ini ya teman-teman, yang sebelumnya sudah kita bahas. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata dalam menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.